Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sejarawan Channel yang membahas kisah tentang para pahlawan. Kali ini saya akan melanjutkan kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu berbagai bidang perjuangan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pemimpin yang mengutamakan amalan nyata. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pengembaraannya, baik fisik maupun intelektualnya, telah banyak belajar dari berbagai tokoh besar pembaharu agama Islam yang hidup pada periode kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20, seperti Jamaluddin Al-Ghafani, Muhammad Abduh, dan Rasid Rida. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyerap berbagai pemikiran tokoh-tokoh mujahid itu. Namun Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih mencurahkan pada pengamalan ilmu karena diperlukan bagi umat Islam Indonesia. Waktu itu, ilmu itu diterapkan menjadi tindakan, perbuatan atau action nyata sebagai alat atau wahana untuk beramal. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan mementingkan ilmu amaliyah dan tentu saja amal ilmiah. Contoh peristiwa yang menggambarkan pendirian Kiai Haji Ahmad Dahlan secara jelas adalah pada suatu hari Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pelajaran tentang tafsir Al-Quran kepada murid-muridnya. Ketika sampai pada tafsir surat Al-Ma'un dan tidak beranjak ke surat lainnya, murid-murid merasa bosan. Seorang santri yang bernama Sujak memberanikan diri bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, "Kiai, mengapa berhenti pada surat Al-Ma'un?" tanya Sujak. "Apa kamu sudah mengerti betul tentang surat Al-Ma'un?" jawab Kiai. "Kita sudah hafal semua, Kiai." "Kalau sudah hafal, apa kamu mau mengamalkannya?" "Apanya yang mau diamalkan, Kiai?" "Bukankah surat Al-Ma'un itu sudah berapa kali kami baca dan pada waktu kami sholat?" "Bukan itu yang saya maksudkan. Diamalkan artinya dipraktikan, dikerjakan," jelas Kiai. "Rupanya kamu semua belum mengamalkan surat Al-Ma'un itu. Karena itu mulai pagi ini kamu sekalian pergi berkeliling mencari orang miskin. Kalau telah mendapatkan orang miskin, bawalah orang miskin itu ke rumahmu. Berilah orang miskin sabun dan suruhnya mandi. Berilah makan dan minum, dan sediakan tempat tidur. Sekarang pengajian saya tutup, dan kamu sekalian hendaknya melakukan petunjuk dari saya itu." Surat Al-Ma'un atau zakat diturunkan di Mekah, terdiri atas 7 ayat. Isinya perihal perintah Allah yang menyuruh kita memelihara anak yatim, memberi makan orang miskin, memberi zakat, dan dilarang berbuat riyah. Perhatikan surah Al-Ma'un di bawah ini. "Ara'aital lazi yukazzibu biddin fazalika lazi ya'udu yatim wala ya'udu ala ta'amil miskin wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una ma'un." Terjemahannya, sudahkah engkau lihat orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menyiapkan anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Maka siksa wail kepada orang sholat istri, mereka yang sholatnya pura-pura dan mereka tidak mau memberi pertolongan. Para santri terkejut setelah mendengar keterangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya tidak ada seorang pun guru agama yang mengajarkan bahwa isi Al-Quran itu harus diamalkan dengan perbuatan nyata. Kiai Haji Ahmad Dahlan lalu mengadakan gerakan penyantunan kaum fakir, miskin, dan gelandangan. Semua muridnya diajak beramai-ramai pergi ke pasar. Mereka lalu menemui para pengemis dan gelandangan. Para pengemis dan gelandangan diajak ke halaman Masjid Agung, lalu disuruh mandi dan diberi pakaian yang bersih, serta diberi makanan, minum, dan sekedarnya. Kini para penggelandang dan pengungsi itu tampak bersih dan timbul gairah hidupnya kembali ke jalan yang benar. Pelayanan masyarakat dan penyantunan kemiskinan Muhammadiyah sejak awal berdiri sudah terpanggil untuk memecahkan masalah kemiskinan yang melilit kehidupan duafa, fuqara, dan masakin. Kaum duafah adalah kaum dhaif atau lemah, baik lemah fisik, rohani, mental maupun ekonomi. Sedangkan kaum fuqara adalah mereka yang tidak mampu mencari nafkah karena tidak mempunyai keahlian, keterampilan, modal, karena garapan sehingga menjadi pengangguran dan tidak punya nafkah atau penghasilan. Kaum masakin adalah mereka yang punya tanah, garapan, modal, dan pekerjaan, tapi sangat kecil dan tidak memadai sehingga mereka miskin. Muhammadiyah berusaha untuk ikut meningkatkan kehidupan kaum duafa, baik yang tergolong kaum fuqara maupun masakin, yaitu dengan cara mendirikan majelis penolong kaum atau PKO, yang kemudian nama itu berubah menjadi Pembina Kesejahteraan Umat atau PKU. Salah satu kegiatan Muhammadiyah menyantuni anak yatim adalah dengan mengadakan panti asuhan, santunan keluarga,
ataupun membina asuhan keluarga. Di panti asuhan, anak yatim pun dirawat secara khusus. Pada santunan keluarga, anak yatim tetap tinggal di lingkungan keluarga dengan diberi bantuan material seperti beras dan uang. Pada asuhan keluarga, anak yatim piatu dititipkan pada keluarga yang bersedia menyantuni. Muhammadiyah juga menyelenggarakan atau memperhatikan kesehatan masyarakat dengan cara mendirikan poliklinik, rumah bersalin, dan rumah sakit. Pendidikan merupakan tugas utama Muhammadiyah. Sifatnya tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga informal dan non-formal. Sesudah Muhammadiyah berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjalankan forum pengajian bernama Fathul Asror wa Miftahus Sa'adah, khusus untuk membimbing para pemuda berusia 25 tahun. Tujuannya agar para pemuda tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kenakalan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pedagog yang hebat. Beliau mula-mula mengikuti kemauan dan kesukaan para pemuda seperti bermain olahraga, musik, dan dharma wisata. Kemudian sedikit demi sedikit diajarkan kemuhammadiyaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mencerdaskan bangsa, terutama masyarakat Islam, agar mampu berpikir rasional, meninggalkan kebekuan akal, taklid buta yang amat merugikan, dan tetap berdasarkan kaidah agama Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan pembaharuan pendidikan dengan cara memodernisasikan sistem pondok dan pesantren. Sedangkan dalam pengumpulan data untuk membangun gedung sekolah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan cara khas. Mula-mula Kiai Haji Ahmad Dahlan memuafakan tanahnya dan meminjam uang kepada tokoh-tokoh yang mampu. Para pemberi pinjaman semula mengira uang itu digunakan untuk pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan memakainya untuk membangun gedung sekolah dan madrasah. Barulah Kiai berkata agar jangan cepat-cepat menagih hutangnya. Mendengar itu, para pemberi pinjaman dengan serta-merta mengibahkan pinjamannya. Bahkan banyak yang menambah bantuan uang lagi. Usaha pendidikan Muhammadiyah terus berkembang. Dewasa ini, Muhammadiyah sudah mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat ke taman kanak-kanak atau Bustanul Atfal, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Jenis sekolah agama meliputi Bustanul Atfal, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Mu'alimin, dan Muslimat, serta Akademi Tablik. Jenis sekolah umum meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, dan sekolah lanjutan atas. Jenis sekolah kejuruan meliputi sekolah guru agama, sekolah guru umum, sekolah keputrian, sekolah guru wanita, sekolah guru taman kanak-kanak, sekolah ekonomi atau dagang, sekolah pendidikan jasmani, dan sekolah kemasyarakatan. Jenis perguruan tinggi meliputi universitas, institut atau IKIP, AIN, sekolah tinggi ilmu administrasi, ekonomi, hukum, sip, teknik, KIP, ilmu dakwah, syariah, tarbiyah, usuludin, akuntansi, analisis, kesehatan, gizi, kubang, perawatan, pertanian, SMI, dan teknologi. Kiai Haji Ahmad Dahlan sama halnya dengan Ki Hajar Dewantara, Dr. Sutomo, Muhammad Syafi'i, dan Ki Muhammad Said. Mereka adalah tokoh pembaharu pendidikan pada zaman Hindia Belanda. Dengan dahly sistem Open Bar School dan Neutral School, pemerintah tidak mengajarkan pendidikan agama di sekolah pemerintah. Sesudah Indonesia merdeka, di sekolah negeri diajarkan sekolah agama. Bahkan sekarang sudah dikukuhkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Umum 1989. Sistem tersebut 80 tahun yang lalu sudah dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan Muhammadiyah. Dasar pendidikan Muhammadiyah juga diletakkan pada surat ayat 12-20 yang berintikan bahwa pendidikan kepada anak ini mengandung komponen keimanan, tauhid, ibadah, akhlak, ilmu, pengetahuan, dan amal atau karya keterampilan. Maka benarlah bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah pelopor pendidikan nasional. Pembina pemuda mendapatkan perhatian dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1920, para pemuda Muhammadiyah pergi ke Kota Gede, berjarak 6 km dari Yogyakarta. Pulang dari Kota Gede, Yogyakarta, mereka berjalan kaki dalam kelompok sambil menyanyi riang. Kemudian muncul gagasan para pemuda untuk berlatih baris berbaris.
Gagasan itu disetujui oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah itu Muhammadiyah mendirikan kepanduan Hizbul Watan atau Pembela Tanah Air. Pada bulannya Kiai Haji Ahmad Dahlan berkunjung ke Istana Mangkunegaraan di Surakarta. Di sana Kiai Haji Ahmad Dahlan menyaksikan wujud Pathfinder Organisasi atau JPU atau Perkumpulan Pandu Muda sedang berlatih. Kiai Haji Ahmad Dahlan tertarik kepada kegiatan panduan itu. Sesudah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak para guru Muhammadiyah untuk mendirikan kepanduan berdasarkan agama Islam. Kepanduan Muhammadiyah itu bernama Hizbul Watan. Nama itu sungguh tepat karena sejiwa dengan ucapan hukama. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Kepanduan Hizbul Watan melatih para pemuda untuk mencintai tanah air. Perhatikan ucapan-ucapan Kiai Haji Ibrahim pada tahun 1920-an yang selalu mendampingi Kiai Haji Ahmad Dahlan di depan pandu Hizbul Watan sebagai berikut. 1. Cinta dan belahlah dadaku. 2. Gunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan seperti dakwah, pengajian, dan penulisan. Jangan menggunakan bahasa Belanda. 3. Tumbuhkan semangat kesatuan dan kesatuan menuju kebangsaan. Dengan demikian bahwa Muhammadiyah pun sejalan dengan sumpah betapa hatiku takkan rindu telah gugur pahlawanku. Dan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Sejak semula para sesepuh Muhammadiyah mempunyai harapan besar. Siapa kini pelipur lara dan setia dan perwira. Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Tanah air jaya pasti. Di samping itu juga didirikan perkumpulan khusus remaja Muslim bernama Naisyatul Aisyah. Dalam urusan wanita, Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu memberikan nasihat sebagai berikut. Berhati-hatilah dengan urusan Aisyah. Kalau saudara dapat memimpin dan membimbing mereka, insya Allah mereka akan menjadi pembantu dan teman yang setia dalam melancarkan perserikatan kita menuju cita-cita. Pada wanita Kiai berpesan urusan dapur jangan dijadikan halangan untuk menjalankan tugas menghadapi masyarakat. Pada tahun 1931, Muhammadiyah mengeluarkan peraturan bahwa wanita diperbolehkan mengajar laki-laki karena tidak ada aturan yang melarangnya, tetapi disyaratkan agar aman, yaitu memejamkan mata hati dan tidak berhaklawat atau berdua-duaan. Aisyah juga bertugas di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial, seperti kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi, peningkatan pendapatan keluarga, terutama di pedesaan, mengadakan kontes bayi sehat, keluarga berencana, dan sebagainya. Aisyah juga mendirikan rumah sakit di Malang. Berbagai permasalahan dihadapi Aisyah, di antaranya bagaimana seharusnya wanita muslim menghadapi kehidupan modern dan akhlak Islam. Mengenai isu emansipasi, Muhammadiyah berpendirian bahwa laki-laki dan perempuan secara kodrati memang berbeda karena Allah memberi fungsi yang berbeda. Persoalan hubungan laki-laki dan wanita bukan masalah persoalan hak, persamaan derajat, atau emansipasi seperti yang diyakini oleh orang Barat.
Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana pasangan laki-laki dan perempuan itu dapat serasi, seimbang, dan harmonis dalam menjalankan fungsi masing-masing. Dalam Islam, tidak dikenal asas emansipasi menurut versi Barat, yaitu berupa protes terhadap perilaku dan merendahkan kaum wanita. Yang perlu diperhatikan ialah menempatkan kedudukan wanita sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Aisyah memberi jawaban bagi terbentuknya keluarga yang dicita-citakan agama Islam dalam mewujud keluarga sakinah, yaitu keluarga yang memperhatikan akidah, akhlak, dan nilai budaya di dalamnya. Media massa. Sejak dahulu Muhammadiyah telah mengakui peranan media massa. Pada tahun 1915 Muhammadiyah mulai menerbitkan majalah Suara Muhammadiyah yang tergolong majalah tertua di Indonesia, yang sampai sekarang masih terbit. Pada mulanya Suara Muhammadiyah ditulis dengan ejaan Suara Muhammadiyah Jijah dan masih menggunakan bahasa campuran bahasa Jawa dan bahasa Melayu, sekarang bahasa Indonesia. Suara Muhammadiyah mula-mula dicetak sebanyak 1000 eksemplar. Pada tahun 1917 meningkat menjadi 2000 eksemplar dan terbit 1 kali sebulan. Pengasuh Suara Muhammadiyah yang pertama kali adalah Kiai Haji Fahrudin sebagai pemimpin redaksi, kemudian diganti oleh H.A. Hani. Sementara itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan bertindak sebagai staf redaksi. Hingga tahun 1993 Suara Muhammadiyah sudah memasuki tahun ke-78 dan dipimpin oleh Dr. Haji Amin Rais. Sementara itu, pada tahun 1932 diterbitkan Harian Adil dengan komisi penerbitan terdiri atas R. Mulyadi, Jojo Martono, Jitro Subono, M. Abjad, R. Iskandar, dan M. Parto Sudarmo. Pada tahun 1963 media massa Adil masih terbit dan memasuki tahun ke-61. Harian Adil terbit di Surakarta. Perjalanan Harian Adil tidak mulus karena berubah menjadi majalah mingguan. Kemudian sejak tahun 1970-an menjadi majalah tengah bulanan. Meskipun demikian, Adil tidak pernah tumbang. Peranan utama majalah Adil dipegang oleh Haji Surono Wiroharjono yang dikenal sebagai Sikot dan mengalami 3 zaman. Pada tahun 1993 usia beliau sudah memasuki 83 tahun, tetapi masih tetap aktif. Sekarang majalah Adil tirasnya masih 2000 eksemplar. Majalah Adil tidak memakai baju Muhammadiyah, tetapi membawa aspirasi Muhammadiyah karena 60 tahun yang lalu dilahirkan oleh Muhammadiyah. Haji Surono Wiroharjono, seorang wartawan yang ikhlas, berasal dari keluarga ningrat. Ayahnya Raden Ngabehi Wiroharjono adalah abdi dalem Kadipaten Anom, Kesultanan Surakarta, dan keturunan Pangeran Bonowo Pajang. Haji Surono Wiroharjono seorang muslim yang taat. Pada zaman Hindia Belanda pernah dimasukkan ke dalam sel selama 24 jam dan penjara selama 3 bulan karena Harian Adil memuat salinan surat bukti dari Maroko yang menyerukan perlawanan menentang penjajahan Prancis. Pemerintah Belanda menuduh Haji Surono Wiroharjono menghasut rakyat Indonesia untuk melawan pemerintah Belanda. Haji Surono Wiroharjono berkata, wartawan pada zaman penjajahan itu sekaligus pejuang. Sementara itu pada tahun 1916 Aisyah menerbitkan majalah Suara Aisyah dan sekarang memasuki tahun ke-67 dengan tiras 5.000 eksemplar. Sementara itu menurut sejarah Muhammadiyah secara keseluruhan dengan berbagai cabangnya pernah menerbitkan majalah atau surat kabar, di antaranya Suara Muhammadiyah atau Yogyakarta, Mutiara Yogyakarta, Suara Aisyah Yogyakarta, Mitra Yogyakarta, Pancaran Yogyakarta, Berita Hizbul Watan Yogyakarta, Melati Yogyakarta, Sinar Yogyakarta, Suluh Remaja Yogyakarta, Surya Yogyakarta, Paparangi Muhammadiyah Solo, Adil Solo, Berita Muhammadiyah Daerah Sumatera Utara Medan, Menara Kudus Malang, Suara Islam Semarang, Nurul Muhammadiyah Malang, Sinar Muhammadiyah Bandung, Sinar Iman Blora, Pancaran Amal Jakarta, Muhammadiyah Jakarta,
Suluh Pendidikan Muhammadiyah Jakarta, Fajar Jakarta, Rosia Alam 1952, Al-Chair 1966, Suara Islam 1931, Wali Sanga 1934, dan Siaran 1937. Ekonomi, sejak itu Muhammadiyah sedang memikirkan kehidupan ekonomi umat Islam, terutama mereka yang berekonomi lemah. Muhammadiyah telah dapat bantuan dan bekerjasama dengan para pengusaha swasta dari kota gede, Karangkajen, Prawirotaman, dan Kauman Yogyakarta, Bekonang di Surakarta, dan Kajengan di Pekalongan. Dahulu terkenal beberapa pengusaha batik seperti Suharjo dan Karno Suharjo dari Bekonang dengan cap banteng dan cap trompet. Muhammadiyah mempunyai etos kerja pengusaha yang baik, yaitu usahawan berkompetisi secara jujur, suka bekerja keras, rasional dalam pembelanjaan, dan bermurah hati dalam beramal. Namun kebanyakan pengusaha Muhammadiyah masih terbatas dalam tahap ekonomi pra-industri dan industri awal dan kapitalisme awal. Dengan perusahaan kecil dan menengah sebagai tulang punggungnya, Muhammadiyah sekarang diharapkan pada keadaan ekonomi dunia yang sudah berubah, di mana sudah muncul usaha besar dan multinasional karena zaman masyarakat pra-industri dan industri awal sudah berlalu. Muhammadiyah perlu menyelesaikan berbagai masalah ekonomi seperti definisi riba, keuntungan, sewa, upah, aturan permainan dalam tata usaha industri, perdagangan, dan agrarian. Muhammadiyah juga harus memikirkan hal-hal seperti usaha besar dan modern, perbankan Islam, koperasi, proyek pengembangan, proyek permukiman, yayasan besar, dan perseroan. Selain itu, Muhammadiyah juga menyiapkan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, terutama untuk menolong industri kecil dan mengaitkannya dengan industri besar dan menengah. Mengenai harta, Muhammadiyah berpendirian sebagai berikut. Harta itu milik Allah. Harta yang dikuasai manusia harus berfungsi sosial. Di sana perlu juga dibahas tentang cara memperoleh dan cara memperbelanjakan harta yang sesuai dengan ajaran Islam. Perjuangan kemerdekaan dan pembangunan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang alim ulama dan cendekiawan agama yang berjuang di lapangan dakwah dan pembinaan umat. Dalam sitas seperti itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh Muhammadiyah lain yang memasuki organisasi sosial politik pada zaman pergerakan nasional tahun 1908 sampai dengan 1942 seperti Jamiatul Khair, Al-Irsyad, Budi Utomo, dan Serikat Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah bekerja sama dalam berbagai kegiatan pergerakan nasional seperti aksi pemogokan di perkebunan dan pabrik yang diorganisasi Suyo Pranoto dari Serikat Islam, sehingga Kiai Haji Fahrudin dihukum Belanda dengan denda dan atau masuk penjara. Kiai Haji Fahrudin memilih hukuman denda sebesar 300 gulden yang amat berat. Pada tahun 1920-an, kerjasama Muhammadiyah dengan Serikat Islam berjalan rapi. Semangat nasionalisme di kalangan pandu Hizbul Watan dan pelajar Muhammadiyah sangat tinggi, seperti terlihat pada berbagai lagu yang dinyanyikan mereka yang mengandung semangat kemerdekaan pada tahun 1923 sampai dengan 1924. Muhammadiyah adalah Serikat Islam bekerja sama melawan Partai Komunis Indonesia yang mencoba menyebarkan paham Marxisme atau komunisme. Tokoh Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Surya Pranoto, dan Kiai Haji Fahrudin menjadi pemimpin benteng anti-komunisme di Yogyakarta waktu itu. Para pemimpin nasional seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Sutomo juga mendapatkan kekuatan spiritual keagamaan dari Muhammadiyah, bahkan langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur. Ketika pemerintah Belanda mencoba memaksakan kemauannya untuk mengatur dan memperlemah perguruan nasional kita melalui ordonasi guru atau Wilde Scholen Ortodonati, Muhammadiyah menentangnya bersama partai politik lainnya seperti PSII, PNI, juga bekerja sama dengan Taman Siswa, Institut Kesatriaan, dan Perguruan Rakyat menggagalkan organisasi kolonial itu. Menjelang runtuhnya Hindia Belanda, banyak tokoh Muhammadiyah berjuang langsung dalam politik, seperti Haji Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, dan lain-lain. Muhammadiyah bukan partai politik, tapi ikut berjuang bersama-sama kekuatan nasional, bahkan pada zaman pendudukan Jepang.
pada tahun 1942 sampai dengan 1445. Kiai Haji Mas Mansur menjadi salah seorang pemimpin empat serangkai selain Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Sementara itu, Ki Bagus Hadikusumo duduk dalam badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Mengenai peranan Muhammadiyah dalam perjuangan politik, perhatikan kata-kata Sultan Hamengkubuwono X sebagai berikut. Dalam lapangan politik kenegaraan pun, warga Muhammadiyah juga bekerja aktif, karena Muhammadiyah juga memegang peranan yang penting dalam jalannya pemerintahan, dan kita sekalian kenal akan perjuangannya. Muhammadiyah sebagai organisasi dewasa ini juga memikul tugas pembangunan nasional, terutama apabila dihubungkan dengan rumusan kepribadian Muhammadiyah sebagai berikut: mengamalkan ukhuwah Islamiyah dan berbanyak kawan, membantu pemerintah dan bekerjasama dengan golongan lain untuk pembangunan. Bidang pembangunan yang dapat dimasuki warga Muhammadiyah baik perorangan maupun kelompok ialah keagamaan, pendidikan nasional, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha nasional, usaha golongan ekonomi lemah, tenaga kerja, transmigrasi, dan pembangunan daerah. Dewasa ini amat banyak warga Muhammadiyah yang sudah terjun dalam lapangan pembangunan nasional seperti LSD, KUD, KB, dan sebagainya. Itu saja dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.